usul saya yang terakhir adalah kajian atau position paper yang dibuat ISMI perlu pendalaman, dan saya mohon SIDES sebagai lembaga think tank ISMI untuk bisa melakukan deepening. Oke, silakan dilanjutkan dengan Pak Sugiarto. Pak Dr. Sugiarto, monggo Pak. Komentar sekarang closing statement. Oke, sustainability adalah kata kunci ya. Memang kita berharap lembaga ini tidak mundur lagi ke belakang, tapi justru lebih membesar dan membesar. Karena ini adalah sebuah platform yang bisa digunakan untuk tidak hanya memperbaiki pelayanan haji terhadap calon jemaah haji yang memang merupakan kontributor utama dari dana yang dikelola oleh BPKH, ya, tetapi juga besaran yang dimiliki oleh BPKH ini memiliki dampak multiplier juga terhadap kemaslahatan umat yang tadi disampaikan oleh Prof. Didin gitu. Nah, saya setuju sekali dengan Pak Aris Mufti ya. Memang berhaji itu adalah bagi orang yang mampu. Sedangkan kalau memang sekarang ongkos naik haji tidak terlalu banyak naiknya, lebih kurang 35 juta rupiah, setoran pertama 25, kemudian setoran final itu 10 juta, sementara the real cost untuk satu calon itu lebih kurang 69 sampai 70 juta, ya setelah dikurangi imbal hasil, bagaimana dijelaskan oleh Pak Suhaji, tetap aja ada shortfall gitu, yang jangan sampai nanti BPKH menjadi semacam lembaga keuangan yang kayak menggunakan Ponzi scheme, jadi gali lubang tutup lubang. Itu mudah-mudahan ini tidak terjadi. Salah satu caranya adalah dengan tadi apakah dengan melakukan alignment atau penyesuaian terhadap ONH yang mestinya adalah arm's length, karena begitu banyak mauquf alai di Republik kita ini yang perlu dibantu oleh negara. Jadi sedapat mungkin tidak perlu ada subsidi negara. Jadi kalau ini diserahkan penyelenggaraan maupun pengelolaan keuangannya oleh satu lembaga, mudah-mudahan yang disebut secara kaifiat syariahnya bahwa yang berangkat itu adalah harus yang mampu, mestinya sudah dihitung faktor inflasi, faktor real cost dan sebagainya, sehingga bisa memberikan kesempatan yang lain untuk bisa menaik haji, dan sekaligus negara tetap fokus untuk melakukan kewajibannya mensejahterakan, memakmurkan seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. PR kita adalah bagaimana terus-menerus penguatan BPKH ini sebagai lembaga yang baru 4 tahun berdiri. Saya sudah memahami apa yang disampaikan oleh Pak Suhaji sudah sangat bagus ya. Tetapi memang perlu penyempurnaan, karena doing nothing atau katakanlah berleha-leha hanya dengan deposito atau SBSN, tentu itu adalah efek multiplier belum terlalu besar. Saya kira banyak cara untuk melakukan investasi langsung yang aman. Saya setuju nomor 1 aman, nomor 2 aman, nomor 3 ada kemaslahatan buat umat begitu. Saya kira usul saya yang terakhir adalah kajian atau position paper yang dibuat ISMI perlu pendalaman, dan saya mohon SIDES sebagai lembaga think tank ISMI untuk bisa melakukan deepening agar supaya kita membantu mengawal Prolegnas 2020-2024 untuk menyempurnakan RUU tentang BPKH nomor 34 tahun 2014 itu bisa dilakukan dengan baik. Kita menggunakan momentum waktu, masih ada 2 tahun lagi ya. Maaf, 2021 sekarang, 2022, 2003, 2004. Saya kira the sooner the better. Sehingga apa yang menjadi kegelisahan Pak Aris Mufti itu bisa dijawab lebih cepat dibandingkan dengan nanti wacana yang berkembang di publik. Satu hal lagi, apa yang sudah baik dilakukan oleh BPKH, yang kurang itu adalah bagaimana mensosialisasikan secara transparan, secara akuntabel, secara lugas, secara gamblang, dan mudah dipahami oleh masyarakat biasa. Karena jangan lupa yang berangkat haji itu adalah orang-orang yang relatif itu memang
taat kepada agamanya, dan sebagian besar mungkin para jamaah itu adalah orang-orang yang tidak mengerti bahasa-bahasa korporasi, jadi dengan bahasa yang sangat sederhana. Saya setuju dengan Pak Suhaji, ya, kalau kembali ke risiko negara, memang Prof. Didin itu namanya investasi di negara sendiri itu memang definisi oleh para investor itu adalah relatif risk free, karena asumsinya negara tidak akan bangkrut gitu, selalu ada yang bisa di top up. Saya kira kita semuanya tidak berharap dari segi risiko fiskal itu tidak bisa ditanggulangi. Dan salah satu acuannya adalah rating, dan rating tadi itu saat ini saya kira BPKH berinvestasi dalam SBSN di sebuah negara yang masih layak investasi atau investment grade country lah begitu. Nah, tentu saja tidak hanya Indonesia, Pak Suhaji, masih ingat bahwa ada juga risiko currency, sekalipun dolar rupiah itu tadi Anda mengatakan cadangan 138, tapi risiko fiskal yang dihadapi sebagaimana disampaikan Pak Damanuri bisa juga mengakibatkan beban dalam bentuk real yang mungkin 70% dari cost itu terjadi di kerajaan Saudi Arabia. Kalau tidak melakukan perlindungan nilai dengan sebaik-baiknya atau yang disebut currency risk protection, itu juga bisa berbahaya buat sustainabilitas daripada dana haji yang ada di masyarakat. Jadi banyak hal Pak yang bisa dilakukan. Saya kira 4 tahun sudah achievement yang luar biasa, tetapi dengan imbal hasil yang relatif masih sangat rendah, ya 5,3%, itu mungkin perlu adanya internal transformation barangkali di dalam BPKH agar pengambilan keputusan, kemudian risk assessment dan sebagainya itu bisa lebih meningkat lagi di masa yang akan datang. Tentu ini sejalan dengan umur daripada BPKH, mudah-mudahan dengan uang yang begitu besar, banyak profesional Indonesia di bidang investasi yang mungkin bisa memberikan imbal hasil yang lebih baik atau tanpa merisikokan uang secara tidak aman. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren.